سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما أمر، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini di bulan Syawal tanggal ke-15, Allah memberikan nikmat kepada kita semua untuk bisa silaturahim, duduk bersama, ngaji bersama. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di hadapan para sahabat. Nabi sedang duduk dan di sekelilingnya ada para sahabat. Wajah Nabi tiba-tiba terbentuk, sedih. Muka Nabi menunduk, beliau kelihatan sedih. Seakan-akan ada duka, ada musibah. Tidak lama kemudian tiba-tiba beliau tersenyum gembira. Tidak lama kemudian beliau wajahnya ceria, gembira. Lalu melihat itu, para sahabat heran. Sebelumnya Nabi sedih, susah, wajahnya murung, kemudian gembira. Maka bertanyalah para sahabat tentang kenapa Nabi yang awalnya gembira, awalnya susah lalu gembira tersenyum. Beliau mengatakan, telah diperlihatkan kepadaku dua orang dari kalangan umat yang bersengketa di hadapan Allah di akhirat. Yang dua orang ini sedang berselisih, bersengketa di hadapan Allah di akhirat. Satu di antara dua orang itu mengatakan, "Ya Rabb, tegakkan keadilan di antara kami." Dua orang ini dulu punya masalah di dunia. Satunya mengatakan, "Ya Allah, tegakkan keadilan di antara kami. Dahulu saudaraku di dunia ini berlaku zalim dan keji kepadaku." Jadi minta pengadilan kepada Allah di akhirat. Orang yang tergugat, yang dulu berbuat zalim,
berbuat keji, melakukan keburukan, mukanya tertunduk, dan orang ini nangis. Di akhirat dia nangis, di hadapan Allah dia nangis, dia menyesal, takut, dan dia ingat karena dia dulu pernah berbuat dolim kepada saudaranya di dunia. Kemudian Allah memanggil sang penuntut dengan lembut dan mengatakan, wahai hambaku, angkatlah kepalamu. Jadi Allah nyuruh sang penuntut untuk mengangkat kepalanya. Maka sang penggugat, orang yang didolimi, orang yang minta keadilan dari Allah atas kedoliman saudaranya, kemudian mengangkat wajahnya, dan tiba-tiba orang ini terperangah takjub. Penggugat ini kemudian tiba-tiba terheran-heran luar biasa karena tatapan matanya melihat sebuah istana yang begitu indah. Dia takjub terpesona karena istana di depannya itu terbuat dari emas, permata, marjan, dihiasi mutiara rumah istana itu. Dan yang lebih luar biasa, di istana itu di tengahnya ada taman yang hijau berkilau dengan gemericik air mengalir di bawahnya. Takjub karena jelas yang dia lihat itu tidak pernah dia saksikan di dunia, tidak pernah lihat di dunia, dan tidak pernah terbayang dalam pikirannya. Karena begitu takjubnya, dia lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, milik Nabi siapakah istana itu? Jadi dia bayangkan karena begitu indahnya itu, dia bayangkan yang bisa miliki adalah dari golongan Nabi. Ya Allah, buat Nabi siapakah istana tersebut? Dijawab oleh Allah, tidak harus seorang Nabi yang berhak memiliki istana itu. Tidak seorang Nabi, tidak harus seorang Nabi. Lalu dia tanya lagi, kalau bukan seorang Nabi, lalu milik seorang siddiqin siapakah ya Rabb? Dijawab lagi oleh Allah, tidak harus dimiliki oleh orang siddiq istana tersebut. Lalu dia tanya lagi, jika begitu, siapakah yang berhak mendapatkan istana ini ya Allah? Lalu Allah mengatakan, istana ini akan menjadi milik siapapun yang mampu membayar harganya. Allah katakan, istana ini bisa menjadi milik siapapun yang bisa membayar dengan harganya. Lalu penggugat ini terbelalak, heran, semakin takjub, lalu mengatakan, berapa harganya ya Rabb? Berapa harganya ya Allah? Dengan apakah orang yang menginginkan akan bisa menebusnya? Siapa kira-kira ya Allah yang beruntung bisa memilikinya? Karena ini istana yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, menjawab pertanyaan si penggugat tersebut dengan mengatakan, adalah dirimu mampu membayar harganya. Dirimu mampu membayar harganya.
yaitu jika kamu memaafkan saudaramu itu, niscaya istana itu akan menjadi milikmu. Mendengar Allah mengatakan begitu, maka berteriaklah sang hamba ini dengan suara yang kegembiraan yang gak kebayang. Dia mengatakan, ya Allah, kalau begitu aku maafkan saudaraku atas semua kezaliman kesalahannya kepadaku. Dan akhirnya istana itu diberikan kepada penggugat itu. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi di akhir nanti akan ada orang-orang yang mendapatkan tempat terbaik, bukan rumah di surga tapi istana. Seringkali kita mendengar ibu-ibu, salah satu amalan yang bisa menjadikan kita mendapatkan rumah di surga, apa amalnya? Membangun masjid di dunia. Jadi orang yang infak untuk masjid, man bana masjidan, barang siapa membangun masjid, banallahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan buatnya rumah di surga, rumah di surga. Tapi ada satu amalan yang kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih indah, lebih berharga, lebih mewah dari rumah, yaitu istana di surga, dengan cara memaafkan. Itu berarti ya. Jadi ini amalan yang akan menjadikan kita mendapatkan istana, bukan rumah. Jadi kalau kita lihat rumah itu mesti beda dengan istana. Nah, karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesudah Ramadan, sesudah Ramadan, kita ini berharap menjadi orang bertakwa. Ayat yang insya Allah kita hafal ketika kita puasa, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah. Lalu apa ciri orang bertakwa kepada Allah sebagai hasil dari puasa selama sebulan di bulan Ramadan? Apakah Allah sebutkan cirinya hanya urusan orang yang baca Qur'annya istiqomah tiap hari 1 juz, 2, 3, 4, 5 juz? Apakah hanya sekedar orang yang tarawehnya sempurna kemudian sesudah Ramadan dia istiqomah dengan tahajud? Apakah hanya urusan dia puasa sunnahnya dilanjutkan sesudah Ramadan? Ternyata tidak sekedar itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Ali Imran, dan ini ayat yang penting untuk selalu kita ingat. Allah katakan ciri-ciri orang beriman yang akan mendapatkan surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Apa cirinya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang bertakwa punya ciri, kata Allah, orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, saat kaya maupun hartanya sedikit, saat hartanya berlimpah ruah maupun hartanya sedikit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya
dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi ibu-ibu rahimahullah, ibu-ibu tadi ya, kalau berangkat ke sini ya, ibu-ibu lihat banner promo perumahan di Batu. Oh, jangan tanya Bu, di Batu ini harganya di atas 1 M, hanya 60 meter. 1 M. Di Batu ini mahal-mahal. Jadi rumah-rumah di Batu ini, villa-villa di Batu itu bisa dibeli orang-orang berduit. Ya. Hanya sedikit. Apalagi yang luas, hanya bisa dibeli orang-orang yang uangnya banyak. Ya. Tapi ibu-ibu rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya surga yang lebih indah daripada istana di dunia, surga yang Allah katakan seluas langit dan bumi itu bisa dibeli orang-orang paling miskin di dunia, dan tiketnya bayarnya dengan takwa. Bayangkan, di dunia tidak semua orang bisa beli villa, tidak semua orang punya tanah luas. Tapi di akhirat semua orang bisa mendapatkan istana di surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tiketnya dengan takwa. Maka ibu-ibu nggak usah sedih kalau di dunia rumahnya kontrakan. Oke, yang penting di akhirat dapat istana, bukan rumah. Nggak apa-apa di dunia rumahnya bocor dikit-dikit, yang penting di akhirat dapat istana. Nggak apa-apa rumahnya kecil nyempit di gang kecil, yang penting di akhirat luas istananya. Dan itu insya Allah mudah bisa kita miliki dengan takwa. Maka ibu-ibu rahimahullah, betul Allah kasih kepada manusia di dunia urusan harta beda-beda. Satu dengan yang lain gak sama, tetangga yang satu dengan yang lain beda. Tapi Allah kasih kesempatan semua orang bisa mendapatkan istana di surga. Kaya miskin, pejabat rakyat biasa, semua dapat kesempatan sama untuk mendapatkan istana di surga. Maka seorang muslim itu hidupnya selalu optimis, ya, selalu husnul kepada Allah, selalu penuh harapan baik bahwa sesungguhnya tempat kembali kita, tempat mudik kita itu bukan rumah di kampung, tapi rumah di surga. Bukan hanya rumah, tapi sesungguhnya istana di surga. Maka ibu-ibu rahimahullah, inilah sesungguhnya yang harus kita kejar mati-matian. Kita upayakan sungguh-sungguh bagaimana kita bisa mendapatkan istana terbaik di surga. Nah, lalu ini persoalan ibu-ibu yang kemudian ada beberapa orang sulit untuk melakukannya. Orang itu kelihatannya remeh memaafkan, tapi seringkali sulit. Padahal demi Allah inilah sesungguhnya salah satu amalan yang luar biasa yang akan menjadikan kita mendapatkan istana di surga. Maka hari ini kita ingin merenungkan beberapa hal yang akan memudahkan hati kita itu untuk bisa memberi maaf kepada orang lain. Memberi maaf kepada siapapun supaya kita mendapatkan istana di surga. Ada 20-an, ya. Kalau kita bisa pahami dengan baik, insya Allah kita akan mudah memaafkan. Ya, satu. Kalau ada orang bersalah kepada kita, kalau ada orang zalim kepada kita,
Kalau ada orang berbuat tidak baik kepada kita, maka kita harus kembali kepada rukun iman yang jumlahnya 6. Salah satunya iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Iman kita tidak sempurna kecuali kita iman kepada takdir. Dengan iman kepada Allah, dan iman kepada Nabi, batal imannya. Iman kepada Nabi, malaikat, gak iman kepada Allah, batal imannya. Ya. Iman kepada 5 perkara, gak iman kepada takdir, batal imannya. Jadi 6 ini harus sempurna. Salah satunya berarti kita harus iman kepada takdir, bahwa apapun yang terjadi pada kita itu sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah. Maka Allah ingin ajarkan kepada kita dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama wa fala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tiadalah suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula padamu, di bumi seluruhnya dan padamu, kecuali semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Dan itu semua dalam hadis yang lain yang disampaikan, semua takdir itu telah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan dalam hadis yang lain yang menyampaikan, tidak ada satu daun yang jatuh kecuali semuanya telah tertulis takdirnya. Jadi ibu ya, kalau ada daun jatuh, sesungguhnya bukan karena dia sudah tua, atau kemarin kalau ada angin ribut, bukan karena angin ribut, tapi sudah tertulis takdirnya. Walaupun angin ribut seribut apapun, sekeras apapun, kalau takdir daun belum jatuh, gak akan jatuh. Gak akan jatuh. Kena angin sebesar apapun, kalau belum takdirnya jatuh, gak akan jatuh. Tapi walaupun gak ada angin besar, hanya angin kecil, daun bisa jatuh karena takdir itu. Maka ibu sama pula, kalau sesuatu tiba-tiba datang kepada kita berita, Bu, itu kamu dirasani sama tetangga. Apa itu artinya? Sudah takdirnya kita hari itu dirasani tetangga. Sebaik apapun kita, semulia apapun kita, takdirnya hari Rabu jam 10 kita dirasani tetangga. Sudah takdirnya. Ketika itu takdir, tidak akan menyalahkan siapapun. Kayak daun jatuh, gak ngomong kok goro-goro angin, enggak. Sudah takdirnya daun itu jatuh. Ketika dirasani orang, wis wayai dirasani. Ini penting ya. Karena orang itu biasanya sedih, susah, bakal pokoknya tidak yakin ini takdir. Ini karena manusia, karena orang, karena si fulan, karena tetangga buruk, karena temannya hasut begitu. Tapi kalau pikirkan, ya Allah, ini sudah takdir yang kau tetapkan, lapar. Karena apapun upaya kita, kalau sudah takdir yang tidak akan bergeser. Kalau jatahnya di Rabu jam 10 biasanya orang tidak akan bergeser. Oh rasa-rasanya besok enggak. Tapi hari ini jam 10. Maka ini penting. Tiba-tiba datang orang di jalan lewat, kemudian mau apa saja, tiba-tiba kita diludahi orang. Apa kesimpulannya? Sudah takdirnya.
Iya, sudah takdirnya. Gitu. Oh ya Allah, takdirku hari ini diludahi orang. Nah selesai kan? Nggak akan balas dengan perbuatan buruk karena kita tahu semua yang terjadi pada kita itu sudah tertulis takdirnya. Dihina orang, itu takdirnya. Diejek orang, itu sudah waktunya. Ya. Karena semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan bersyukur ada orang ditanya, Bu, kamu dirasanya kok alhamdulillah. Ya saya bersyukur dirasani. Yang rasani mulut dia bukan mulut saya tuh. Yang rasani mulut dia bukan mulut. Alhamdulillah. Bayangkan jika takdirnya ternyata mulut kita yang rasani orang. Naudzubillah. Takdirnya sudah dirasani, alhamdulillah, bukan mulutku tapi mulut dia. Alhamdulillah yang rasani bukan saya tapi dia. Alhamdulillah yang mencemooh bukan saya tapi dia. Alhamdulillah, bersyukur. Jadi orang itu malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia dirasani orang lain. Jadi iman takdir kepada takdir ini menjadi penting untuk membuat hati kita lapang, menjadi hati kita tenang dan mudah memaafkan orang. Jadi kalau dina alhamdulillah sudah takdirnya dimaafkan, itu memang kehendak dari Allah. Jadi apapun yang menimpa kita sesungguhnya telah ada takdirnya. Yang kedua, takdir. Musibah itu pasti karena dosa. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wa la rufi'a illa bitaubah." Tidaklah datang satu musibah kecuali karena dosa, dan tidaklah terangkat kecuali dengan taubat. Maka ibu-ibu rahimahumullah, kalau suatu saat kita didolimi orang, disusahkan orang, disalahkan orang, maka tindakan seorang muslim muhasabah. Ya Allah, dosa saya apa? Ya, kesalahan saya apa? Maksiat saya apa ya Allah? Karena tidak ada musibah kecuali karena dosa. Ya. Lalu istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kalau ya Allah, mungkin ini mohon maaf karena saya misalnya kemarin kepada ibu saya khilaf, mungkin kepada ayah saya keliru ngomong, mungkin kepada teman saya ada kekhilafan ini itu, mungkin saya kemarin belanja mohon maaf misalnya tidak jujur. Muhasabah diri. Maka ibu-ibu rahimahullah, ya, ada seorang ulama salah mengatakan, jika engkau didolimi orang, maka berdoalah, ya Allah, jika itu benar ghibah orang, ampuni dosaku ya Allah. Ya Allah, sebaliknya jika itu tidak benar, ampuni dosa mereka ya Allah. Bayangkan dulu, orang didolimi seperti itu, dia muhasabah sampai mengatakan, ya Allah, jika itu benar, ampuni dosaku. Jika itu tidak benar, ampuni dosa mereka ya Allah. Jadi sikapnya selalu baik, tindakannya selalu baik, balasannya selalu baik. Dia selalu menginginkan kebaikan buat dirinya, juga
kebaikan buat siapapun termasuk orang yang mendoliminya, sehingga dia mendoakan, dan di antara tanda dia mendoakan adalah dia menginginkan kebaikan buat orang lain, dan di antara tanda orang menginginkan kebaikan adalah dia selalu memaafkan orang lain. Maka ibu-ibu rahimahullah, jika kita nanti dirasani orang, didolimi orang, disusahkan orang, maka doakan mereka di samping kita mendoakan diri kita sendiri. Karena yakinlah sesungguhnya, walaupun misalnya ya kita dirasani tentang perkara A, yang kita tidak melakukannya boleh jadi ada dosa B. Ya. Misalnya kita dirasani orang, itu loh si ibu itu kalau ngomong misalnya kasar, padahal kita nggak kasar, boleh jadi ada dosa lain dari perilaku kita sehingga orang mengatakan kita orang yang kasar. Maka muhasabah itu penting. Ingat dosa itu penting, karena tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Muhasabah. Maka disinilah kita akan memaafkan orang lain. Ya. Yang ketiga, ibu rahimahullah, adalah orang yang memaafkan itu dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, pahala yang sangat banyak. Itu Allah jelaskan dalam surat Asy-Syura 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dan balasan atas suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Jadi kalau kalimatnya pahalanya atas tanggungan Allah, itu para ulama menyebutkan karena besarnya pahala, karena besarnya balasan, Allah katakan dengan kalimat sederhana, pahalanya atas tanggungan Allah. Dan para ulama menyamakan sabar pahala tanpa batas, memaafkan itu juga pahalanya tanpa batas. Karena memaafkan itu perkara yang berat, ibu-ibu. Memaafkan itu perkara yang sangat sulit, kecuali orang-orang yang hatinya lapang bersih. Ya. Maka bayangkan kita dapat pahala yang luar biasa dari Allah, pahala besar dari Allah. Ibu-ibu, kita suka baca Quran, pahalanya berapa? 10. Jadi di kalkulator bisa. Ya. Kalau ibu takziah, pahalanya berapa? Takziah, tahu takziah? Kalau orang takziah sampai menyolatkan, pahalanya apa? Seperti gunung Uhud. Ya, sebesar gunung Uhud. Kalau dia sampai memakamkan 2. Nah, bisa dikalkulator, bisa dihitung. Gunung Uhud itu luasnya sekian, tingginya sekian, bisa diukur. Bisa diukur. Ya. Sholat jamaah di masjid berapa kali? Oh, bisa dikalkulator. Tapi memaafkan itu tanpa batas tanggungan Allah, karena begitu besarnya pahala tidak bisa dikalkulator. Maka bayangkan, oh saya ingin pahala besar dengan memaafkan. Maka kalau ada yang salah dimaafkan, ada yang boleh diikhlaskan, ada yang mencaci maki, alhamdulillah bukan saya yang mencaci maki, ya.
Alhamdulillah bukan saya. Disyukuri ya. Nah ini pentingnya ibu-ibu rahimahullah memahami tentang pahala besar supaya kita mudah memaafkan. Yang keempat, ya, membersihkan hati dari penyakit. Ya, kenapa hati kita perlu bersih? Karena Allah menyampaikan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Orang yang memaafkan itu artinya tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada hasud, tidak ada benci, tidak ada iri, tidak ada mangkel, hatinya bersih. Dan itulah orang yang selamat. Itu orang yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu rahimahullah, kita pernah mendengar satu kisah ketika suatu saat ya, Nabi SAW di adalah majlis kayak begini. Lalu Nabi katakan akan datang penduduk surga. Tiba-tiba masuk, dalam masuk seorang laki-laki membawa terompah di tangan kirinya, janggutnya basah dengan air. Hari kedua di majelis yang sana Nabi ngomong lagi akan datang penduduk surga. Ternyata hari kedua yang datang orang yang sama. Orang yang sama. Hari ketiga Nabi ngomong lagi akan datang penduduk surga. Subhanallah, luar biasa. Yang datang orang yang sama. Karena 3 kali yang datang orang yang sama, salah satu sahabat penasaran, apa amalan orang itu sehingga 3 hari berturut-turut Nabi katakan datang penduduk surga, dan ternyata yang datang orang yang sama. Dan dalam kisah itu kemudian salah seorang sahabat pura-pura bertamu pengen bermalam. Ya fulan, aku sedang ada masalah dengan keluargaku, bolehkah aku bermalam di rumahmu? Boleh, silakan bermalam. Lalu orang ini bermalam 3 hari. Karena sesungguhnya bukan ingin bermalam, ingin tahu. Sehingga ketika malam hari disaksikan apa amalan dia. Ternyata sholatnya yang biasa, zikirnya yang biasa, ibadahnya biasa saja sampai 3 hari. Kemudian setelah 3 hari selesai bermalam, orang ini ingin pulang. Lalu mengatakan, ya fulan, mohon maaf, saya sesungguhnya tidak ada masalah dengan keluargaku. Hanya saja selama 3 hari aku mendengar Nabi di satu majelis mengatakan akan datang penduduk surga. Dan ternyata 3 hari itu yang datang orang yang sama dengan engkau. Maka aku penasaran, amalan apa yang engkau lakukan sehingga Nabi katakan engkau penduduk surga. Mohon maaf, ternyata amalanmu sebagaimana yang lain. Meremehkan orang ini. Satu roh mengatakan, betul, amalanku sebagaimana yang kau lihat, tidak ada yang lain. Lalu orang itu berpaling, ingin pergi, ingin pulang. Belum lama dia pergi, pemilik rumah memanggilku dan berkata, wahai fulan, memang amalanku sebagaimana yang kau lihat. Hanya saja aku punya satu amalan yang selalu aku lakukan setiap malam, yaitu satu, dia katakan, aku tidak memiliki perasaan dendam dalam hati kepada muslim siapapun, dan tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Dan ketika mendengar ini,
sang tahu mengatakan, kalau itu yang kau sampaikan itu yang berat buatku. Jadi apa? Tahajud itu mudah, tapi memaafkan itu sulit. Baca Quran itu gampang, 1 jam 1 juz gampang, tapi mengikhlaskan kesalahan orang itu sulit. Terutama ibu-ibu kemudian. Kalau tetangga kita salah, dimaafkan kan? Dimaafkan ya? Kalau teman kita keliru, dimaafkan loh? Nih. Kalau teman kita salah, dimaafkan. Kalau suami, berat ya. Ibu-ibu, ternyata memaafkan kepada tetangga itu mudah, ya. Kepada suami paling sulit katanya perempuan. Kenapa ibu-ibu? Ketemu tiap hari. Padahal ibu-ibu baik kan ibu ya. Ibu-ibu ya, kalau punya uang, ya sedekah kepada tetangga itu baik, tapi sedekah kepada keluarga pahalanya lebih banyak. Ngasih makan yatim piatu itu paling besar, tapi kepada kerabat jauh lebih besar. Ngasih maaf kepada semua orang itu baik, tapi yang paling baik memaafkan suami. Jadi ibu-ibu, keluarga kita itu jauh lebih membutuhkan maaf kita dibandingkan tetangga, teman, siapapun sekeliling kita. Ya. Maka biasakan untuk mengikhlaskan kesalahan pasangan kita. Kepada suami terutama. Iya. Mohon maaf misalnya ibu ya, mohon maaf. Kepada teman salah, ya kita maafkan, gak masalah. Karena mungkin ketemu sebulan sekali, setahun sekali. Iya, tetangga gak ketemu gak apa-apa, biasa gak dimaafkan. Tapi suami bayangkan, tiap hari ketemu, tiap hari lihat wajahnya, iya. Tiap hari ngobrol, masa gak maafkan? Bayangkan. Jadi ujian seseorang paling besar itu jika yang salah itu suami. Itu yang paling berat. Itu ujian sesungguhnya. Ya. Kenapa? Disitulah sifat asli seseorang, tidak ada pura-pura sandiwara. Oh jenengan tuh beliau ngomong. Kalau anda jadi salah, dia tak ikhlas. Belum tentu dia ikhlasan. Ya. Karena kadang-kadang orang apa? Sandiwara kalau temannya, kok itu dimaafkan tapi enggak. Tapi di rumah tangga orang tidak bisa pura-pura. Like wis mantel, kewekok mantel di tenangan, dengan raut mukanya kelihatan. Like benci itu kelihatan. Sampai Aisyah mengatakan, Aisyah, aku tahu saat engkau suka dan engkau benci. Nabi tahu. Dari mana ya Rasulullah? Dia katakan, saat engkau memanggilku ya Rasulullah, engkau cinta. Saat engkau memanggilku Muhammad, engkau benci. Aisyah itu begitu. Jadi orang suka dan benci kelihatan dari nada bicaranya, nyebutnya sudah kelihatan. Itu kelihatan. Dan kita semua tahu orang lagi suka, lagi benci kelihatan. Nama menyebut nama kelihatan. Ya. Memanggilnya nampak. Bahkan saat di rumah itu kelihatan orang lagi benci dan bijak itu. Orang lagi mantel atau nih, mantel. Dia bisa cuci piring, alon-alon, dia mantel. Nah ibu ngalami loh. Padahal bisa pelan-pelan tapi kayak di dodok-dodok loh. Ngalami bu ya. Ya Allah. Jadi suami tahu kalau jangan lagi mantel itu
Iya. Kelihatan Bu. Nggak perlu lihat ngomongnya, nggak perlu lihat wajahnya, dari balik pintu kelihatan gitu. Iya. Nah, jadi ibu-ibu ya. Dan itu sesungguhnya bagian dari tanda-tanda jiwa. Karena ibu-ibu ya, teko itu. Nah, teko itu akan mengeluarkan sebagaimana yang ada di dalam. Kalau di dalam teko teh dituang keluar teh. Di dalamnya air putih keluar. Di dalam hati mangkel keluarnya. Udah. Cuci-cuci ya begitu. Ya. Nyapu sambil ditutup dong gitu. Udah nampak banget tanda orang mangkel kelihatan, dendam itu kelihatan. Nah, makanya ibu rahimahullah ya. Maka jadilah pemaaf agar hati lapang, ya. Agar hati bahagia. Dan ibu rahimahullah ya. Saya berkali-kali sampaikan, ya, orang dendam itu seperti apa? Orang melempar bola karet ke tembok, berharap temboknya sakit, ternyata balik ke diri. Dan itu orang dendam itu persis begitu, persis. Bayangkan Bu, kamu misalnya, mohon maaf misalnya. Tolong ya, jenengan sakit hati ke tetangga, iya, dendam ke tetangga, hati di loro, ternyata tetangganya saat sedang dendam itu sedang makan-makan dengan suaminya. Kita sakit hati, tetangga kita lagi senang-senang. Kita benci sama teman luar biasa dendamnya, teman kita sedang rekreasi sama keluarganya. Ya. Jadi orang dendam, marah, jengkel itu menyusahkan diri sendiri. Maka itu bayangannya orang dendam kita mesti di hati ini rasanya ganjel. Mana koyo apa itu? Koyo sing di hati gitu. Maka jangan menyusahkan diri sendiri dengan perasaan dendam. Ya. Maka maafkan orang lain, lapangkan dada, ya, lapangkan hati jika siapapun punya salah kepada kita. Dan itu bahagia. Orang yang punya dendam itu bahagia. Bahagia. Ya. Nah, maka ibu-ibu maafkan semuanya, khususnya suami. Saya khususnya suami. Ya. Bismillah. Ya. Sakit ya? Pokoknya apa ini? Ibu-ibu kamu tuh. Saya ulang berkali-kali ibu ya. Ya, ada orang berbuat baik, kita berbuat buruk, namanya apa namanya? Zalim. Orang berbuat baik, kita balas buruk, namanya zalim. Orang berbuat buruk, kita balas buruk, namanya dendam. Ya, orang berbuat baik, kita berbuat baik itu biasa. Tapi ada orang berbuat buruk, kita balas dengan baik itu luar biasa. Ini soal wanita luar biasa semua. Karena itu cirinya memaafkan suami. Loh, lah kalau kamu tunggu suami jangan senyum kan biasa tuh. Ya, suami perhatian juga bisa kan biasa tuh. Gitu. Tapi bayangkan saat suaminya nggak perhatian, cuek, marah-marah dengan senyum kan luar biasa. Maka jadilah wanita luar biasa dengan cara memaafkan. Yang kelima, yang kelima, menambah kemuliaan,
Nabi menyampaikan, mana qasad shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Sedekah tidaklah mengurangi harta, tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin membuatnya mulia. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu, rendah hati, karena Allah, melainkan akan meninggikannya. Jadi ibu, jadi Allah akan sampaikan ini ya, Nabi sampaikan di sini. Orang sedekah itu dohirnya hartanya berkurang. Tapi demi Allah tidak ada orang sedekah yang hartanya berkurang. Tapi semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Pernah saya ceritakan, ingat kisah Abdurrahman bin Auf? Ingat kisahnya? Masya Allah, Abdurrahman bin Auf. Ingat kisahnya? Ingat toh? Masya Allah, bu, sedekah sampai Allah lipatkan berapa kali? 10 kali. Hartanya Allah lipat gandakan 10 kali gara-gara sedekah. Enggak semakin miskin, enggak semakin berkurang, semakin kaya. Dohirnya berkurang, tapi sesungguhnya semakin banyak. Begitu pula ibu-ibu, orang memaafkan itu secara dohir kayaknya itu rendah, semakin hina. Enggak, kata Allah, orang yang memaafkan itu semakin mulia, semakin mulia. Maka kalau memaafkan jangan berpikir saya jadi hina, saya jadi rendah. Enggak, orang memaafkan semakin mulia. Begitu pula orang yang tawadhu itu kelihatannya rendah, karena orang merendahkan hatinya. Tapi yang dikatakan apa? Oh, yang tawadhu itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya ibu rahimahullah, kalau ingin mulia memaafkan, ya, dan janji Allah pasti terpenuhi, ya. Maka kita perlu mudah memaafkan siapapun, ya, termasuk keluarga kita. Yang paling penting keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, ya. Kemudian yang keenam, dimaafkan oleh Allah, ya. Wala yaqtali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal yakfu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni kamu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu, ayat ini kisah tentang siapa? Ingat? Kisah tentang siapa? Ingat gak kisah ini? Kisahnya siapa? Ayo. Nomor 6, An-Nur 22 ini kisah tentang siapa? Kisah tentang Aisyah yang difitnah berzina. Yang fitnah siapa? Mistah. Siapa itu Mistah? Orang miskin yang selalu dikasih sedekah sama Abu Bakar. Bayangkan, anaknya difitnah, difitnahnya nggak main-main, zina, difitnah zina. Tapi Allah katakan tentang kisah itu,
yang memfitnah anaknya, yang selama ini diberikan kepada miskom. Bayangkan ada orang tiap hari berbuat baik kepada miskom, tiba-tiba memfitnah anaknya, perasaannya kayak apa? Oh, ngakulnya gak orang tuh. Oh, dokornya luar biasa. Apa kata Allah? Untuk memaafkan mistok dan agar tetap memberi sedekah kepada mistok. Jadi Allah, apakah engkau tidak mau aku maafkan? Aku ampuni dosamu. Gitu. Bayangkan. Lalu Abu Bakar dengan datang ayat ini akhirnya tetap memberi sedekah kepada mistok. Itu. Bayangkan anak difitnah masih ngasih sedekah. Tidak hanya maafkan, tapi berbuat baik. Ya, lahir batin. Pokok lahir batin. Batin maafkan, tapi lahir tidak maafkan. Ini bukan lahir batin. Tidak hanya maafkan, tapi berbuat baik. Itu luar biasa. Ya. Jadi Ibu rahimahullah, ya, kamu dengar Ibu ya. Insya Allah Ramadan 30 hari. Kita semua insya Allah berharap dosa kita diampuni Allah. Tapi kan masalahnya sesudah Ramadan mesti tambah dosa. Mesti tambah dosa lagi, sawah tambah dosa. Habis sawah apa? Bu, bulannya habis sawah apa? Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah? Habis Dzulhijjah? Muharram. Habis Muharram? Gak hafal? Apa? Sofar. Habis Sofar? Rabiul Awal. Terus? Rabiul Akhir. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Rajab. Syaban. Ramadan. Ya, biasanya Bu bertambah bulan begini, tambah dosa, tambah dosa, tambah dosa. Ramadan dosanya habis diampuni Allah. Sawah gak dosa anyar. Bener ya? Iya Bu, kita semuanya dari itu. Ya dari nanti Dzulqa'dah tambah mana dosa. Dzulhijjah tambah banyak lagi. Nah, salah satu amalan yang bisa menjadikan Allah mengampuni dosa kita dengan memaafkan. Lek kalau tombone sing salah ke kita, kalau koncone sing salah, enggak ada kalau salah, sing mesti salah sapa? Bojone. Ya, iya. Ngopo lagi? Maka ibu ngopo lagi? Kalau suami kita kemarin salah, tadi pagi salah, detik ini salah, Bu, nanti sore mesti salah. Benar? 2 hari lagi mesti, sebulan lagi, sehingga kadang-kadang itu ngomongnya mulai biar macet deh, dibuang baleni gitu kan? Karena tabiatnya manusia ya salah gitu loh. Maka jangan pernah mikir, lagi semari paling enggak, ya enggak, nanti dibaleni gitu ya. Diulang-ulang lagi. Sebagaimana kita sama, ibu-ibu juga sama. Betul Bu? Yakin besok gak salah sama suami? Insya Allah gak yakin. Oh, yakin lah Bu, gak besok ya 2 hari lagi mesti salah. Ya, seminggu lagi masih kelebu kan? Setahun lagi mesti salah. Nah, maka ibu-ibu rahimahullah ya, biasa maafkan ya, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Oke. Kemudian yang ke-7 ya. Dendam itu hanya membuang waktu dan hilang kemaslahatan. Maka Nabi menyampaikan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tak manfaat. Orang dendam itu kan gak berguna. Dendam kan gak berguna. Waktunya bisa digunakan
Waktunya mestinya bisa buat bengkel, kok nyimpen mangkel dendam benci kepada tetangga lu ngapain? Ya, waktunya bisa bikin, bisa baca Quran, ya, bisa nambah hafalan, bisa buat sholat, itu kok dipakai yang nggak manfaat gitu. Nah, jadi orang dendam itu membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Ya, maka ibu rahimahullah, ya, buang dendam, ya, pakai untuk zikir, pakai untuk baca Quran, pakai untuk sholat, ya, pakai untuk istighfar agar hati lapang, pakai untuk doa kepada Allah, ya. Jadi kalau ada keinginan benci, nggak suka, dendam, itu gunakan yang baik. Jangan disia-siakan waktu untuk, ya, melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ibu rahimahullah. Berikutnya, ya, ke-8, ya, Rasulullah SAW tidak pernah membela dirinya, ya, tidak pernah membela dirinya. Jadi rahimahullah, ya. Rasul itu kalau yang dihina pribadinya itu gak marah. Rasulullah itu hanya membela ketika yang dihina agama Islam. Ya. Yang dihina agama baru Nabi membela. Tapi kalau yang dihina hanya pribadi Nabi enggak. Nabi kata Nabi gila. Diam saja Nabi. Ya. Nabi tukang sihir. Yang dihina pribadinya enggak marah. Gitu. Tapi kalau agama dihina, Islam dihina, Allah dihina, baru Nabi membela. Ibu-ibu, biasanya kalau kita dengan orang lain, yang dihina itu agama kita apa diri kita? Mulai, agama kita apa diri kita? Diri kita biasanya dihina itu. Oh, kok sombong, bener kan? Kan diri kita, gitu kan? Itu kan? Oh, itu omane kasar, kan diri kita ya, bukan agama. Oh, omai tidak pernah diurusi, kan diri kita. Ini diri kita, nggak ada orang menghina agama kita, yang dihina diri kita. Gitu. Maka ibu rahimahullah, ya, karena itu ketika seorang berkata buruk tentangmu, berdoalah, ya Allah, jika itu benar apa yang dia katakan tentangku, ampunilah aku, jika ia keliru, ampunilah dia. Jadi kalau dihina orang, diejek orang, dicaci maki orang, itu pasti diri kita, ya. Dan orang itu, ibu-ibu, tidak akan tersinggung kalau itu bukan dirinya. Orang itu selalu tersinggung jika dia merasa itu bagian dari dirinya. Misalnya di diri orang, oh, kowe bedes. Mohon maaf, kalau dia tidak bedes, tersinggung apa enggak? Ngapain saya bukan bedes kok? Gitu. Misalnya begitu loh. Orang laki-laki kalau ngomong kan begitu loh. Wong lanang di pasaran saya begitu ngomongnya. Oh, kiri ini udah. Ngomongnya saya kasar begitu. Makanya kalau kita dihina orang dengan kata-kata apapun, bahkan misalnya sampai hewan, kebun binatang semuanya keluar, nggak usah tersinggung karena kita bukan seperti yang dia ucapkan. Kita itu jadi tersinggung karena merasa, oh, bedes sih, kan begitu. Jadi kalau usah tersinggung bukan kita, gitu kan? Maka ibu rahimahullah, ya, sekali lagi biasa maafkan orang lain, berlapang dada, bersihkan hati, ya, tetap berbuat baik kepada orang, ya. Yang ke-9, ya, sesungguhnya balasan terbaik itu dari Allah, ya. Man kadzdzaba ghaidon wa huwa qadirun ala ayyu yunaffidahu
ja'allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah hatta yukhirahu minal khuri masya'a. Barang siapa menahan amarahnya padahal mampu meluapkannya, bisa memarah tapi dia tahan, bisa meluapkan amarahnya tapi dia tahan, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk di hari kiamat. Banyak orang dia panggil oleh Allah, artinya dia dimuliakan oleh Allah di hadapan makhluk sedunia ketika itu, ya. Dan memberinya bidadari keinginan kalau laki-laki. Kalau laki-laki, kalau perempuan, ibu-ibu, mesti ibu ya. Ini ibu-ibu seringkali kalau diomongin bidadari cemburu. Apa itu? Bu, insya Allah Nabi sampaikan wanita di dunia itu lebih mulia daripada bidadari surga. Artinya wanita di dunia itu dia akan menjadi ratu bidadari surga. Kalau dia jadi ratunya, maka semua bidadari itu jadi pembantu ratunya. Maka tidak akan ada cerita ratu itu cemburu kepada pembantunya. Maka ibu-ibu nggak usah baperan kalau ada tentang bidadari surga. Yang penting ibu-ibu jadi ratunya gitu. Nggih. Yang penting jadi ratu. Kan enak tuh jadi ratu dilayani loh. Dilayani Bu. Ya. Jadi ini pentingnya kita memaafkan orang lain karena insya Allah balasan terbaik dari Allah. Ya. Balasan terbaik dari Allah. Ya. Allah akan memuliakannya di hari kiamat. Allah kasih istana di surga. Ya. Allah kasih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ke-10 ya. Wallahu 10 ya, dicintai, diridhoi dan dibersamai Allah. Allah katakan wallahu yuhibbus shabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Wasbiru innallaha ma'as shabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bagian ada orang, ada ibu-ibu curhat di tempat lain. Dia dihina orang. Dia maafkan, dia ditanya, kenapa kau maafkan? Dina tetanggamu. Apa kata dia? Allah suka kok. Dia dinasihati orang lagi, ditanya gimana kamu maafkan? Kenapa? Allah suka kok. Dia dicepoh lagi, sekolah lagi dia maafkan. Kenapa? Itu loh tetanggamu kurang ajar, cepoh kamu. Allah suka kok. Ibu ya. Kenapa kita maafkan? Karena Allah suka, Allah cinta, Allah sayang, gitu. Maka kenapa kita harus memaafkan orang lain? Karena kita ingin dicintai Allah, disayangi Allah, dibersamai Allah. Gitu. Maka apapun yang menimpa kita, yakinilah bahwa kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ke-11 separuh iman. Ya, separuh iman. Ya, jadi orang hidup itu intinya dua. Satu nikmat bersyukur, dua musibah bersabar. Jadi orang memaafkan itu separuh iman. Jadi kalau kita dihina orang, dicaci maki orang, didolimi orang, bayangkan kita sedang mendapatkan nikmatnya separuh iman. Jangan bayangkan memaafkan dia enak, dia senang enggak, tapi kita menyelamatkan separuh iman, separuhnya loh, separuhnya. Luar biasa ini. Jangan menyia-nyiakan separuh iman yang berharga. Ya Allah, saya ingin menyelamatkan separuh iman. 50%-nya iman. Maka maafkan semua orang, bersabarlah. Ya. Yang ke-12 ya.
Itu cara kita mengendalikan nafsu. Nabi katakan, laisa syadidu bisur'ah walakin asyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah karena jago bulat, tetapi orang kuat ialah yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Akhirnya dia memaafkan. Jadi orang kuat itu soal hati, soal jiwa, urusan perasaan. Ibu-ibu, kalau ngasih duit itu gampang, ngasih maaf itu maka pahalanya luar biasa. Ya, ngasih duit gampang bu, ngasih apa-apa gampang, apa itu. Maaf itu yang luar biasa, karena pahalanya luar biasa. Ya, dan ibu-ibu rahimahullah, anak-anak kita, keturunan kita, insya Allah akan meniru kita. Terutama ibu-ibunya. Kalau ibunya sabar, insya Allah anaknya sabar. Ibunya lapang dada, anaknya lapang dada. Ibunya ikhlas, anaknya ikhlas. Ibu murid-murid, anaknya bersabarlah, karena kita ingin anak kita sabar, lapang dada, ikhlas, legowo. Dan itu lahir dari orang tua. Dan yang paling dekat dengan anak siapa? Ibu, betul toh? Yang paling bapak ini esok budal, mulai sore bengi, anak wis turu. Gitu. Maka ibu-ibu ya, jaga anak-anak kita ya. Yang ke-13 ditolong Allah. Ya, pengen ditolong Allah, pengen wasta'inu bisabri wassalah. Ya, maka kalau pengen ditolong Allah, memaafkan ya, memaafkan. Yang ke-14, memaafkan akan menghentikan kedoliman. Ibu, jadi kalau ada orang salah kita balas, itu kedolimannya semakin besar. Ini mencaci maki, kita mencaci maki, lagi mencaci maki. Dia menghina, kita menghina, tambah dihina kan? Gitu. Jadi supaya berhenti, nggak usah dibalas dengan keburukan, sama bu, rumah tangga itu. Mohon maaf bu ya, lek bojone ngamuk, jenengan ngamuk, bojone tambah supaya nggak tambah ngamuk, diam, terus meneng, ya, supaya nggak bertambah berat, ya, begitu tabiatnya bu. Jadi kalau bojone ngomong kasar, sebenarnya, fal yakul khairon, aulias berkata baik atau diam. Wis yakin bu, pokoknya wong loro ngomong kasar diterus-terus tambah kasar. Sampai kemudian saya pernah ceritakan ketika haji kemarin ada sampai suami mentara isinya di tanah suci. Terjadi betul. Saya haji tahun kemarin ada dua suami mentara isinya di tanah suci. Itu gara-gara engkel-engkelan podo pengen menangi dewe gitu. Akhirnya kalau dibilang ada mau haji tahun ini? Ada. Sini. Mudah-mudahan hajinya mabrur. Iya bu, saya hari ini itu kebetulan tadi pagi ada manasik haji di kantor saya. Tadi pagi saya ada nikahan orang 3 orang. Lalu saya kesini agak terlambat itu karena ada manasik haji dan ada orang nikah 3. Selesai saya kesini itu. Jadi kemudian dia yang haji, yang jaga lisan itu berat. Jaga lisan jangan sampai kegeran. Jadi lihat bojone ngamuk tenang. Bojone marah istighfar. Bojone ngomong keras istighfar. Ya. Istighfar sing tenanan, ojo astagfirullahaladzim. Maunya istighfar tapi nadanya tinggi.
Bukan istighfar namanya juga marah gitu. Astagfirullah, astagfirullah gitu. Ada yang pernah begitu? Istighfarnya benar bu. Astagfirullahaladzim gitu ya. Masuk dalam hati jangan astagfirullah, astagfirullah, istighfar pak gitu. Yang ketua pernah mengalami ya. Jangan buka istighfarnya sungguh-sungguh. Astagfirullahaladzim. Tentang hatinya ya. Astagfirullahaladzim. Pak, istighfar pak. Ibu-ibu kalau suaminya marah jangan nyuruh istighfar. Kita saja. Astagfirullahaladzim. Suaminya kan tenang. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya, yang tenang. Ya. Gitu berikutnya bu ya. Dendam hanya menambah kezaliman kepada kita, jelas ya, jangan sampai dendam ya. Balas dendam menjerumuskan kepada kezaliman, karena kalau orang balas dendam itu biasanya itu melebihi kesalahan orang. Misalnya bojone ngomongi tensi 50, sing balas biasa bro 100. Dulu dibalas mana? Tambah 200. Dibalas mana? Tambah. Akhirnya semakin keras suasana itu. Jadi jangan sampai membalas dendam. Ya. Kemudian menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ya. Memaafkan itu kekuatan melawan orang zalim. Ya. Jadi tidak ada kekuatan paling besar kecuali memaafkan, bukan membalas. Ya. Kemudian orang yang menzalimi akan semakin rendah jika kita memaafkan. Yang ke-20, memaafkan itu melahirkan banyak kebaikan. Inilah ibu-ibu rahimahullah, pentingnya memaafkan kesalahan orang, terutama siapa? Amin ya robbal. Nanti pulang ke rumah semua dimaafkan dan dilupakan. Jangan sampai ngomong tak maafkan pak, tapi gak tak lupakan. Dimaafkan dan lupakan. Jangan pernah diungkit-ungkit lagi. Ngomong kok bikin pak cerita ini. Enggak ya. Insya Allah dimaafkan dan dilupakan. Okay? Itu ibu-ibu rahimahullah kajian kita siang ini ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan jiwa kita dibersihkan sama Allah. Mudah-mudahan mudah memaafkan. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sejenak kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan doa kita di tempat yang berkah ini dijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa kami semua hari ini. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun kesalahan kami. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, khususnya dosa kepada orang tua kami, ampuni ya Allah. Kesalahan kepada bapak ibu kami, ampuni ya Allah. Dosa kepada orang tua yang kami cintai, ampuni ya Allah. Juga dosa kepada anak-anak kami. Kesalahan kepada suami kami, kekhilafan kami kepada suami kami ya Allah, dan kesalahan kami kepada semua orang, ampuni ya Allah. Ya Allah, buat mereka semua lapang dada memaafkan kesalahan kami. Buat semua orang yang pernah kami zalimi, memaafkan dosa-dosa kami ya Allah. Buat semua orang yang pernah kami sakiti, memaafkan dosa kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ijabah doa kami, terima doa kami ya Allah. Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dada kami. Ya Allah, luaskan jiwa kami.
untuk mudah memaafkan siapapun ya Allah, untuk mudah mengikhlaskan kesalahan siapapun ya Allah, untuk bisa menerima dengan legowo siapapun yang bersalah kepada kami ya Allah, terutama kepada keluarga kami ya Allah. Buat kami lapang kepada suami kami ya Allah, buat kami ikhlas kepada suami kami ya Allah, buat kami ikhlas kepada semua kesalahan orang kepada kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ijabah doa kami, terima doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna siyamana fi syahri Ramadan, Rabbana taqabbal minna salatana fi syahri Ramadan, Rabbana taqabbal minna sadaqatana wa zakatana fi syahri Ramadan, Rabbana taqabbal minna qira'atana al-Qur'an fi syahri Ramadan, Rabbana taqabbal kulla a'malina salihah. Ya Allah, terima puasa kami di bulan Ramadan. Ya Allah, berikan pahala terbaik untuk sholat kami di bulan Ramadan. Ya Allah, berikan pahala terbaik untuk sedekah zakat kami di bulan Ramadan. Ya Allah, terima semua amal kebaikan kami sekecil-kecilnya di bulan Ramadan ya Allah. Karena hanya Engkau yang bisa memberikan balasan terbaik kepada kami, hanya Engkau yang bisa memberikan ganjaran terbaik untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kabulkan doa kami, terima doa kami ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa selalu zikir, ingat menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami bisa bersyukur atas semua nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, buat kami istiqomah beribadah, buat kami istiqomah taat ya Allah, buat kami istiqomah melakukan kebaikan sampai akhir hayat kami ya Allah. Dan Engkau wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah, Engkau wafatkan kami dalam kondisi beriman ya Allah. Engkau matikan kami dalam kondisi beribadah ya Allah. Wafatkan kami ya Allah saat sholat, matikan kami saat berpuasa ya Allah. Cabut nyawa kami ketika sedang sujud di hadapan-Mu ya Allah. Matikan kami saat di masjid hari ini ya Allah. Wafatkan kami ya Allah, dan izinkan lisan kami membaca la ilaha illallah. Ya Allah, matikan kami saat Engkau cinta kepada kami. Ya Allah, wafatkan kami saat Engkau benar-benar ridho kepada kami. Ya Allah, jauhkan kami dari su'ul khatimah, selamatkan kami dari mati yang buruk ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu rahimahullah, mudah-mudahan jadi pertemuan yang berkah, doa bagi dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri antara Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.